Karena saya pikir kalau jawab-jawab, kita pertanyaan satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Sebaik-baiknya jawab, ya saya di depan regulator saja, sama di depan penegak hukum. Jadi saya tuh jangan salah, orang-orang bilang, Ustadz kasihan ya dipanggil polisi, dipanggil pengadilan negeri misalnya. Saya malah senang, karena nanti sebaik-baik klarifikasi datang dari beliau-beliau itu. Sepanjang regulator objektif, tidak subjektif. Sepanjang kemudian penegak hukum juga objektif, tidak subjektif. Orang boleh bebas ngomong apa aja, tapi kalau yang punya hukum udah ngomong, Ustadz Yusuf tidak bersalah, Ustadz Yusuf tidak terlibat, ya emang begitu adanya. Ya, kayak kasus Surabaya kemarin, kan saya udah bilang bahwa nggak ada, itu cuma dicatut. Dicatutnya pun kagak ada izin, nggak ada MOU, nggak ada tanda tangan, nggak ada saya visit ke site. Tapi buat orang yang memang nggak suka, mau saya jelasin apa juga, ya begitu. Ya udah diem aja deh gitu, biarin aja orang mau kata apa kayak. Nah, alhamdulillah kemarin kan saya di BAP. Nah ketika di BAP itulah kesempatan saya kemudian menjelaskan kepada penegak hukum, polisi dalam hal ini, lalu polisi yang kemudian mengklarifikasi ke umat gitu. Alhamdulillah Ustadz sudah di BAP. Dan memang tidak ada, bukan karena saya berlindung di balik seseorang, tidak, memang tidak ada gitu. Alhamdulillah loh teman-teman perhatian gitu. Nah selama ini saya juga nggak lari, nggak pernah saya kemana-mana. Kalau dipanggil saya datang, dan saya relatif hampir nggak pernah pakai pengacara. Saya datang sendiri-sendiri aja gitu. Kecuali nanti yang terakhir ini saya pakai pengacara karena urusannya agak beda. Tapi sejauh ini saya datang sendiri. Nah, persoalan nama baik misalkan. Emang nama kita punya siapa? Kan nama kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama kita punya Allah, kenapa kita harus merasa ada yang jelekin, ada yang baik? Gitu. Terus tadi, wah nanti kalau orang berpandangan jelek nanti rezeki Ustadz turun loh. Tadi, apakah Tuhan kita orang? Apakah Tuhan kita omongan orang? Kan bukan. Misalkan gara-gara orang memuji itu sedikit naik, gara-gara orang memaki rezeki turun, wah berarti Tuhan kita omongan orang dong. Nah, insya Allah alhamdulillah. Saya masih jadi adiknya para pemirsa semua, masih jadi anaknya para pemirsa semua, masih jadi sahabatnya para pemirsa. Nggak berubah, nggak ada yang berubah. Teman-teman wartawan juga dari dulu udah berteman sama Aneh, nggak ada yang berubah. Aneh belum berubah jadi X-Men ya kan, masih biasa aja. Dengan yang benar menggunakan, sebenarnya nggak ada bandingannya. Bener loh, dibanding sama yang pakai bener, dia sholawat terus jadi punya anak, sholawat jadi punya kerjaan, dia sedekah jadi banyak rezekinya. Dibanding sama yang nyatut-nyatut, nggak seberapa ya nyatut itu. Bener dah. Jadi umpama ada 10 orang, ada satu misalkan yang bikin kita jadi nggak bagus, ya kita masih punya 9 dulu. Kenapa kita kemudian mesti sedih? Kenapa kita mesti resah gitu? Alhamdulillah. Kebetulan masalah saya banyak nih. Karena emang saya ada di ruang terbuka. Saya tidak ada di ruang tertutup, ada di ruang terbuka. Kalau ada orang bilang begini, Ustadz masalahnya banyak ya. Iya, karena saya ada di ruang terbuka gitu. Yang potensi sansatnya juga banyak. Bisa datang dari kanan, bisa datang dari kiri, bisa dari depan, bisa datang dari belakang. Tapi sepanjang saya bilang tadi, saya pegang ucapannya Agim, ucapan guru kita. Apa kata beliau? Nggak bakalan jatuh kecuali karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri pun, kalau kita cepat minta ampun, nggak bakal ngejatuhin kita juga. Kalaupun kita jatuh, ntar ada Allah di sana yang ngeluarin tangannya, kalau naikin kita balik. Ada. 2003 tuh saya denger itu, sampai sekarang nggak pakai. Baik ya, terus ada di PT Selamat yang manajemen warung bro. Kemudian kita yang baru bikin nama Wirda yang terbaru tuh, Seger. Dan kita rencana mau bikin juga, izin Allah, nanti warung murah. Warung murah dari mulai 3.000, 5.000, 7.000, maksimum 10.000. Buat nolongin orang-orang kecil yang nggak pengen minta, tapi duitnya pas-pasan. Nah, dikit lagi nih, insya Allah. Sudah berapa, rencana sudah berapa persen Ustaz? Oh, tinggal manggil teman-teman aja udah siap kok, udah siap. Karena kan keburu Ramadan nih. Rencana kita paling nanti habis Ramadan. Konsepnya seperti apa, Ustaz? Konsepnya kayak Pujasera, tapi ini serba murah. Nah, kenapa bisa murah gitu kan? Nah, karena bahan belakangnya punya kita semua.
ayamnya dari kandang kita, kan saya suka IGN tuh, ayamnya dari kita, ikannya dari kolam kita, cabai tomat bawangnya dari kebun kita. Modalnya dari mana Ustaz? Modalnya dari Allah dah, kita minta aja sama dia. Kan gini ya, jadi pengusaha itu kan mempertemukan sebenarnya, bukan modal loh. Jadi pengusaha itu kalau modalnya dari dia semua salah pak. Mau seberapa jagonya lo jadi pengusaha kalau semua dari lo pada mempertemukan ya. Kita mahasiswa nih pengen punya kos-kosan, pertemukan yang punya rumah sama nanti peminat kos-kosan sama kemudian investor. Modalnya nama aja, nama, attitude. Nah ini kita bikin kuliner, kita bikin sekolah kulinernya. Kemarin saya sampai ke Swiss tuh alhamdulillah, ngelihat kayak apa sih food and beverage learning prosesnya kayak apa. Nah, kita mau bikin seru-seruan aja, tapi kita udah bikin SOP-nya kayak 3.000 perak. Kenapa bisa 3.000? Karena udah dihitungin semuanya. Jadi COGS-nya tuh udah bisa dengan tepat karena udah ada ukuran apa gitu. Nggak cuma pakai perasaan, timbangannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.